Sutra Trata yang Menakjubkan, Bab 15, Kemunculan dari Bumi, Sin Pasyang Sutra Tratai, episode 1468. 50 kalpa kecil dirasakan seakan setengah hari. Para bodhisattva dalam membina diri, semenjak dari membangkitkan tekad awal sampai mencapai kebudahan, batin tidak pernah melepaskannya, senantiasa mempraktekkan 6 paramita, seperti berdana dan menegakkan sila, selama kalpa yang tak terhingga, sampai masa-masa kehidupan mendatang yang tak terhingga dan tak terbatas. Tanpa pernah merasa cukup, para bodhisattva dalam jangka waktu lama telah lupa akan diri sendiri. Kita harus bersungguh hati. Kita harus dengan bersungguh hati memahami hal ini. Para bodhisattva dalam membina diri. Pelatihan spiritual bodhisattva dimulai saat pikiran mereka membentuk tekad awal. Mereka terus-menerus mempertahankan pola pikir ini dan 6 paramita dan segala prakteknya. Mereka melakukan ini selama kalpa yang tak terhitung jumlahnya untuk waktu yang sangat lama. Jagat raya sekalipun masih ada batasnya, namun ikrarku luas tiada terhingga. Beginilah cara para bodhisattva memulai saat mereka pertama kali membuat tekad. Terus-menerus dan dengan bersungguh hati bersumbangsi. Pikiran mereka tidak pernah mundur atau belok. Mereka dengan tegas mempertahankan tekad. Memang benar, dengan tekad ini mereka mempertahankan hingga mencapai kebudahan. Pikiran mereka tidak akan pernah menyerah dalam pelatihan mereka. Mereka terus-menerus melatih 6 paramita. Mereka tidak akan meninggalkan makhluk hidup apapun. Siapapun makhluk hidup itu, mereka tidak akan meninggalkan mereka. Mereka menolak untuk meninggalkan atau melepas satu makhluk hidup pun. Ini adalah pola pikir mereka. Mereka selalu bersama dengan makhluk hidup dan terus-menerus mempraktekkan 6 paramita. Ini adalah ikrar bodhisattva. Para bodhisattva secara rutin berlatih, bersumbangsi dalam jangka waktu yang panjang dan tidak pernah mencari imbalan apapun. Jadi mereka terus-menerus berdana akan 6 paramita. Saat kita mempraktekkan dana, kita juga harus menjunjung sila. Berarti kita harus mentaati sila dalam pelatihan spiritual. Saat kita membuat tekad untuk memberi, jika juga harus mengikuti aturan. Menjunjung sila adalah mempertahankan jalan yang benar untuk jiwa kebijaksanaan kita. Saat kita membantu orang lain, itu bahkan lebih penting untuk selalu menjunjung sila kita. Sila tersebut membantu kita untuk mempertahankan arah kita. Maka kita jangan menyimpang ataupun melakukan kesalahan. Ini memberikan kehidupan kita sebuah aturan untuk tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Bagi kita semua para makhluk, tata krama adalah prinsip kebenaran. Menjaga sila demi menegakkan tata krama. Jika kita ada sila, berarti juga ada tata krama. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Saat melakukan yang perlu dikerjakan, harus ada batasan, harus ada tata krama. Jika bisa demikian, maka kita tidak akan melanggar aturan dan dapat mempertahankan sebagai manusia di dunia ini. Kita selalu bilang makhluk hidup. Buddha ke dunia ini demi menyelamatkan para makhluk. Katakan saja menyelamatkan orang. Kenapa harus katakan para makhluk? Nah, para makhluk yang mencakup berbagai ekosistem kehidupan itu disebut sebagai para makhluk. Semua kehidupan memiliki sifat hakiki kebudahan dan juga memiliki sifat hakiki tahtata yang sempurna. Di Thailand ada seekor gajah
dipelihara majikan sekian tahun. Majikan sudah tua, usia 80-an. Satu hari dia meninggal karena kecelakaan. Orang rumah melakukan prosesi pemakaman buat dia. Anaknya melihat gajah tersebut dan bilang kepadanya, "Ayah telah meninggal karena kecelakaan mobil. Besok akan dimakamkan." Gajah setelah mendengar langsung keluar dari kandang gajah menuju rumah majikan. Gajah yang besar ini jalan ke depan altar dengan mantap dan agung, menghadap ke altar. Perlahan-lahan 4 kakinya berlutut, kepala menyentuh ke lantai, memberi hormat dengan penuh agung. Perilaku itu sungguh membuat orang tersentuh. Melihat tindakannya sungguh mengharukan. Apakah manusia memiliki etika bermartabat seperti ini? Seperti ini tahu membalas budi. Perasaan yang begitu hangat dan dekat. Dunia hewan bisa seperti ini. Tetapi bagaimana dengan dunia manusia? Perasaan dan etika seperti ini, apakah mungkin manusia sanggup mempertahankannya? Tindakan ini sungguh membuat orang tersentuh. Meskipun dia berwujud gajah, sikapnya tidak kalah dengan manusia. Namun mengapa dia bisa terlahir sebagai seekor gajah? Ini karena kehidupan lampaunya. Di kehidupan lampau dia tidak menjunjung etika, tidak menjunjung aturan ataupun sila. Tetapi dalam kehidupan ini dia dan pemiliknya bisa bersama, secara perlahan membesarkannya dan mengajarkannya, sehingga sifat hakiki tahta bisa muncul. Memupuk ikatan yang kuat dan memupuk etika. Sifat hewan ini dekat dengan sifat manusia. Memiliki sifat lebih manusiawi dari manusia itu sendiri. Dengan pertunjukan seperti ini, kita bisa membuktikan apa yang dikatakan oleh Sang Buddha, bahwa semua makhluk memiliki sifat kebijaksanaan tathagata. Jadi kita harus benar-benar bersungguh hati. Pembinaan diri terletak kepada tindakan kita. Tindakan kita, yaitu kita harus bersumbangsi dan menaati aturan dan sila. Ini harus melewati selama kalpa yang tak terhingga jumlahnya. Kita harus bersungguh hati dalam waktu yang panjang. Kita tidak boleh menyimpang sedikit pun ataupun melakukan kesalahan. Jika kita menyimpang atau melakukan kesalahan, kita juga mesti bertanggung jawab atas balasan karma kita. Apakah itu benih bajik ataupun buruk. Ini selamanya berdiam dengan benih yang jahat, sama juga akan menerima balasan karma. Dengan benih yang baik, kita dapat memperoleh balasan berkah. Baik atau jahat, semua ada balasan. Oleh karena itu, kita dapat bertemu dengan Buddha Dharma. Kita harus melakukan dengan baik-baik. Baik dan jahat ini bercampur aduk. Yang jahat harus segera dikurangi, dan yang baik harus segera ditingkatkan. Dapat senantiasa mempraktekkan 6 paramita seperti berdana dan menegakkan sila selama kalpa yang tak terhingga. Dapat mempraktekkannya setiap waktu adalah benih yang sangat baik, menghapuskan semua ketidaktahuan dan kerisauan. Bila dapat melakukannya berarti menjalani jalan bodhisattva dari awal sampai mencapai kebudahan. Mampu tidak melakukan kesalahan. Ini haruslah melihat kesungguhan hati kita. Mampu selama kalpa yang tak terhingga sampai masa-masa kehidupan mendatang yang tak terhingga dan tak terbatas tanpa pernah merasa cukup. Niat batin ini adalah niat kebajikan. Niat untuk membebaskan para makhluk. Niat ini tidak boleh lepas. Harus digenggam dari kehidupan ke kehidupan. Tidak berhenti untuk menegakkan dan mempraktekannya. Bila para bodhisattva dalam jangka waktu lama telah lupa akan diri sendiri, melupakan diri dalam jangka waktu yang lama, saya akan memulainya dari batin saya sendiri. Tidak peduli memerlukan waktu yang berapa lama, tidak peduli memerlukan berapa dunia, berapa kehidupan. Saya juga demikian. Ketika ditanyakan,
Kapan saya memulai karir ikrar saya? Sudah lupa. Ini adalah para bodhisattva yang telah lupa akan diri sendiri. Menegakkan sila, tidak menyerah dalam waktu yang lama, senantiasa mempraktekkan 6 paramita, seperti berdana dan menegakkan sila. Ini adalah niat para bodhisattva. Saat kita membangkitkan tekad untuk membina diri, harus ada kondisi batin seperti ini. Kondisi batin seperti ini apakah sulit? Tidaklah sulit. Jika kita menganggapnya sebagai sudah semestinya, karena kita telah menemukan prinsip kebenaran ini, kita bisa mempraktekkan tata krama ini. Ikuti jalan dharma ini dan mempraktekkan bersumbangsi dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini memang sudah semestinya. Dengan ini, bagaimana kita bisa terpuaskan? Lalu untuk waktu yang sangat lama, kita harus mempertahankan sebersih niat ini. Ini ada di naskah bagian sebelumnya. Bodhisattva muncul dari daerah di puncak Burung Nasar di depan stupa Mustika Buddha. Satu demi satu mereka bersujud kepada 2 Bhagavan. Lalu mereka pun bersujud kepada perwujudan Buddha di bawah pohon mustika. Pada saat mengelilingi, mereka mengelilinginya 3 kali. 3 kali. Jadi dengan penuh hormat mengatupkan kedua telapak tangan. Mengitari dari kanan sebanyak 3 kali. Mengatupkan kedua telapak tangan dengan hormat dan memuliakan mereka dengan segala macam pujian dari bodhisattva. Kemudian mereka menarik diri ke samping dan menatap hormat kepada 2 Bhagavan dengan gembira. Para bodhisattva mahasattva ini semenjak awal muncul dari bumi menggunakan berbagai macam cara pujian dari bodhisattva untuk memuji para Buddha. Selang waktu ini adalah selama 50 kalpa kecil. Bunyi Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Ini adalah naskah sutra sebelumnya. Dengan segala macam pujian dari bodhisattva dan memuliakan. Kemudian mereka menarik diri ke samping. Dengan seperti ini terus memuliakan. Di satu sisi tempat, semua orang kembali ke tempat masing-masing. Hanya menatap hormat kepada kedua Bhagavan. Para bodhisattva mahasattva ini adalah maha bodhisattva. Mulai dari kemunculannya, mereka terus-menerus dengan segala macam pujian dari bodhisattva dan memuliakan Buddha, memuji Dharma, memuji Buddha. Waktunya berapa lama? Melewati waktu 50 kalpa kecil. 50 kalpa kecil adalah sangat lama. Ini sebenarnya adalah berapa lama? Waktu yang panjang ini sebenarnya merepresentasikan tentang apa? Kita harus bersabar. Dengan sepenuh hati menghayati. Selanjutnya, satu bagian naskah sutra ini mengatakan demikian. Semasa itu, Buddha Sakyamuni tetap duduk diam. Semua dari 4 kelompok murid juga diam. Waktunya selama 50 kalpa kecil. Namun berkat kemampuan gaib dari Buddha, seluruh persamuhan merasakannya seakan setengah hari saja. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Ini harusnya dengan sangat bersungguh hati masuk ke dalam kondisi batin tersebut untuk menghayatinya. Pada waktu ini Buddha Sakyamuni, meskipun begitu banyak bodhisattva, dengan hormat di tempat tersebut memuliakan, bernamaskara pada Buddha dan memuji Dharma. Waktunya begitu panjang, begitu tulus. Namun Buddha Sakyamuni tenang tidak bergerak. Tetap duduk tegak dan diam. Semasa itu Buddha Sakyamuni tetap duduk diam. Selama waktu yang sedemikian panjang ketika para bodhisattva bernamaskara pada Buddha dan memuji Dharma, Buddha tetap duduk tegak dan diam untuk menerima pujian. Duduk diam yaitu menghimpun seluruhnya semasa itu. Semuanya kembali kepada kenyataan.
Duduk diam ini berarti diam-diam memuliakan, maka biarkan orang memuliakan. Semua orang sedang memuliakan, memuji Dharma, sharing mengenai kesan batinnya pada Dharma. Memuji Dharma adalah kesan batin terhadap Dharma, terus memuliakan, menggunakan Dharma apa dalam membina diri, mendapatkan kondisi batin yang bagaimana. Beliau diam mendengarkannya. Pada saat itu adalah menghimpun seluruhnya semasa itu. Saat itu semua orang sedang berbagi atau sharing, berbagi mengenai ajaran Buddha, bagaimana menerapkannya ke dalam batin dan mempraktekkannya ke dalam tindakan. Melalui tindakan itu memberi manfaat bagi semua makhluk hidup. Apakah sudah memperoleh hasilnya? Seperti yang sering kita dengar sebelumnya, para relawan bodhisattva kita, yaitu relawan suci, kemanapun biasanya mereka pergi, tidak peduli apakah sedang memberikan bantuan bencana ataupun meringankan penderitaan, ataupun terdapat suatu kegiatan pendidikan, budaya humanis dalam berkegiatan. Setelahnya akan memperoleh pemahaman. Metode seperti apa yang harus digunakan untuk mengimplementasikan, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Hasil seperti apa yang akan mereka capai? Nah, ketika mereka berkumpul bersama, mereka akan membahas tentang kesan batin mereka. Ketika mereka membahas tentang kesan batin mereka, kita harus diam mendengarkan mereka. Kita harus bersungguh hati mendengarkan apa yang mereka katakan. Ketika mereka berbagi seperti mempersembahkan kembali Dharma tersebut. Dengan cara seperti itu, mereka memuji Dharma. Dengan berbagi hasil penerapannya. Itulah sebabnya pada saat itu Sang Buddha duduk dalam keheningan. Duduk diam. Itu adalah menghimpun seluruhnya semasa itu. Siapapun yang sedang berbicara. Kita semua juga harus seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Menghormati kesan batin yang dibagikan orang lain. Kita juga harus menyerapnya, sehingga dapat menghimpun seluruhnya semasa itu. Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, bagaimana mereka menerapkannya. Ketika mereka kembali dan di saat melaporkan, Sang Buddha juga mendengarkannya dengan tenang. Oleh karena itu, duduk diam, menghimpun seluruhnya semasa itu. Semuanya kembali pada kenyataan. Ini menunjukkan Dharma dapat diterapkan di dunia ini. Dharma dapat diajarkan kepada semua orang. Setiap orang dapat mempraktekkan dan menegakkan sesuai Dharma, serta mempraktekkannya di tengah orang banyak. Inilah cara terbaik penerapannya. Semua dari 4 kelompok murid juga diam. Semasa itu, para hadirin yang berkumpul, semuanya juga diam. Guru dan murid adalah satu jalan, tidak bergerak sedikit pun. Tidak hanya Sang Buddha yang duduk diam, tetapi ada lagi 4 kelompok lainnya. Murid Sang Buddha, bhikkhu dan bhikkhuni, upasaka dan upasika awam, semuanya juga yang dengan diam-diam datang mendengarnya. Semua orang di majelis melakukan hal yang sama. Semuanya juga diam. Ini menunjukkan guru dan murid adalah satu jalan. Guru dan murid, cara yang diajarkan guru. Murid telah menjadi guru. Sebelumnya kita telah membahas angka-angka besar ini yang berangsur-angsur berkurang hingga guru banyak dan murid sedikit. Para murid sudah seharusnya bisa menggunakan kemampuannya. Mereka telah menerima Dharma. Dharma digunakan untuk mengajarkan makhluk hidup. Kemudian hasilnya makhluk hidup pelan-pelan menjadi kenyataan. Di masa lalu, Sang Buddha mengajar dan mengubah mereka menjadi bodhisattva. Kemudian para bodhisattva di dunia mengajar dan mengubah makhluk hidup di dunia. Begitulah cara mereka menjadi guru. Tetapi ketika guru-guru ini kembali di hadapan Sang Buddha, mereka tetap adalah murid Buddha. Jadi,
Guru dan murid adalah satu jalan. Para bodhisattva karena mendapatkan ajaran Dharma Sang Buddha. Dengan Dharma ini mengubah makhluk hidup. Dharma ini dengan Dharma Buddha berpadu, jadi sama. Dharma adalah esensi, jadi sama, tidak ada yang menyimpang. Ini dinamakan guru dan murid adalah satu jalan, tidak bergerak sedikit pun, tidak ada perbedaan sedikit pun. Dharma Sang Buddha diaplikasikan. Sang Buddha menerapkan dharmanya pada murid-muridnya. Murid-muridnya kemudian pergi untuk mengajar secara luas dan mengubah makhluk hidup dengan dharma yang sama. Mereka pergi untuk mengubah makhluk hidup. Bagaimana dengan waktunya? Butuh waktu yang lama. Ada banyak hal untuk dibagikan, jadi waktu mereka berbagi sangat lama. Waktunya selama 50 kalpa kecil. Namun berkat kemampuan gaib dari Buddha, seluruh persamuhan merasakannya seakan setengah hari saja. Menjelaskan kalau waktu dapat diperpanjang atau diperpendek secara tak terbayangkan. Dengan kemampuan gaib yang leluasa, kalpa yang panjang dapat dibuat sampai waktunya terasa pendek. Berkat kemampuan gaib dari Buddha, seluruh persamuhan merasakannya seakan setengah hari saja. Kita harus mendengarkan dengan sepenuh hati. Ada perbedaan besar antara 50 kalpa kecil dan setengah hari. Jika kita memikirkan berapa lama satu kalpa berlangsung, itu berarti ratusan juta tahun. Waktunya selama 50 kalpa kecil. Bagaimana puluhan triliun tahun yang tidak dapat dihitung ini bisa dibandingkan dengan setengah hari? Hal ini juga memberitahukan kita bahwa hal itu tidak dapat terbayangkan, tidak dapat dikatakan, dan tidak dapat diungkapkan. Mengapa demikian? Ketika Sang Buddha mengajarkan Dharma, dia menggunakan deskripsi dan analogi, serta membahas masa sekarang dan zaman kuno. Dia tidak hanya berbicara tentang masa hidup ini dan metode apa yang harus digunakan para muridnya. Dia juga membicarakan apa yang tak terjadi, tak terhitung banyaknya kalpa yang lalu. Apa sebab dan akibat, kondisi apa yang mereka alami, dan bagaimana menerimanya. Ini mirip dengan masa lalu kuno yang dijelaskan oleh Buddha Sakyamuni. Beliau juga berbicara tentang Buddha Agung dan tanpa hambatan di masa lampau. Itu sudah lama sekali. Masa 16 Samanera, tepatnya berapa lama waktu ini. Tapi dia menggambarkannya hanya dalam beberapa kalimat. Meskipun Buddha Mahabhisnya Jana Bibu dalam naskah sutra bab perumpamaan kota gaib, kita juga sudah membahasnya beberapa waktu. Tetapi walaupun demikian, bab tersebut juga sangat singkat. Dapat dibaca secara cepat. Tetapi saat membahas tentang makna atau intinya, membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menjelaskannya. Sebenarnya untuk membahas makna atau intinya, waktu yang digunakan untuk membahasnya membutuhkan kalpa yang tak terhitungkan. Ini sangatlah menakjubkan. Ini benar-benar membutuhkan waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, menjelaskan kalau waktu dapat diperpanjang atau diperpendek secara tak terbayangkan. Waktu dapat diperpanjang ataupun dapat diperpendek dengan hanya beberapa patah atau kalimat saja. Para bodhisattva yang mendengarkan Buddha Dharma saat mereka membimbing para makhluk secara halus tidak dapat dikatakan berapa luas tempatnya ataupun berapa banyak makhluk yang dibimbing. Dharma yang sama saat membahas berapa lama yang digunakan dan berapa banyak orang yang dibimbing. Apabila kita ingin membahas ini semua, maka akan membutuhkan waktu yang panjang juga. Oleh karena itu, akan membutuhkan waktu yang panjang. Juga dapat membahasnya secara singkat. Sedangkan bodhisattva, saat para bodhisattva sedang memberikan kesan batin mereka, semua orang hendaknya mendengarkan dengan sepenuh hati. Saat mendengarkan dengan sepenuh hati, maka kita tidak akan sadar berapa lama panjang yang dibutuhkan untuk membahasnya. Kita pun juga lupa waktu. Kita mendengarkan apa yang sedang dibahas.
karena kemampuan gaib Buddha dengan kemampuan gaib kalpa yang panjang dapat dibuat sampai waktunya terasa pendek. Ini juga adalah bagaimana Buddha membabarkan berbagai macam dharma kepada kita, sehingga semua orang memahami yang sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beliau dapat menariknya hanya dengan satu ajaran sudah dapat menjelaskan apa yang terjadi di dalam kalpa yang tak terhingga. Arti yang sama. Beliau melakukan ini bagi mereka yang tahu dan mengerti, sehingga dapat memahami dharma dengan jelas. Bagi mereka yang tahu dan mengerti, waktu yang pendek terasa panjang. Hal yang terjadi setengah hari terasa bagaikan 50 kalpa. Namun bagi mereka yang tidak tahu, waktu yang panjang terasa pendek, 50 kalpa terasa bagaikan setengah hari. Apabila setiap orang dapat memahami sepenuhnya, maka waktu tidak terasa panjang. Masa lampau menceritakan masa kini. Meskipun zaman dulu terpaut waktu yang lama sekali, kita dapat menggunakan perumpamaan di zaman sekarang. Ataupun kita dapat mengulas kembali masa lalu agar dapat memahami prinsip kebenaran saat ini. Orang yang mendengarkan akan menangkap, memahami, menyerap, dan menyadari prinsip kebenaran ini. Apabila kita dapat bersikap demikian, maka kita dengan waktu yang singkat seperti saat ini, meskipun menggunakan hanya 1 jam, namun apabila setiap orang dapat memahami apa yang saya katakan, maka kita akan dapat memahami prinsip kebenaran. Dharma dapat diserap dalam waktu yang lama dan tidak berubah sedikit pun. Ini mencakup semua prinsip kebenaran yang menakjubkan. Kita mampu memahami sepenuhnya, memahami dharma, sehingga pendek adalah panjang. Maksudnya adalah menggunakan waktu yang pendek. Saya mengerti, saya akhirnya mengerti. Dahulu saya tidak paham, tidak mengerti. Setelah beberapa penggal perkataan, akhirnya saya sudah memahaminya. Saya telah menyadari prinsip kebenaran yang mendalam ini. Waktu yang pendek terasa panjang. Ini artinya telah memahaminya. Seberapa luas dan panjang prinsip kebenaran, dan dalam waktu yang singkat kita mampu untuk memahaminya. Seberapa dalam prinsip kebenaran yang terkandung, sehingga hal yang terjadi setengah hari, hal yang sudah lama terjadi, prinsip kebenaran yang sangat luas, hanya dalam setengah hari kita sudah bisa memahaminya. 50 kalpa, seperti hal yang terjadi setengah hari, tak bisa memahaminya. 50 kalpa terasa sangat lama. Ini harus kita rasakan sendiri. Waktu 50 kalpa kecil, namun Buddha menggunakan kemampuan gaib untuk memperpendek waktunya, membuat seluruh hadirin merasakannya seakan setengah hari saja. Waktunya selama 50 kalpa kecil, namun Buddha menggunakan kemampuan gaib untuk memperpendek waktunya, membuat semua hadirin merasakannya seakan setengah hari saja. Artinya seperti para makhluk merasakan kalau selang waktu ini hanyalah setengah hari dalam ukuran batin mereka. Namun sebetulnya adalah 50 kalpa kecil dalam ukuran batin Buddha. Inilah dikarenakan kemampuan gaib dari Buddha. Ini merupakan kebijaksanaan yang dimiliki Sang Buddha. Berbicara mengenai masa lalu dan masa sekarang. Beliau membicarakan dengan hitungan perpuluhan kalpa, bahkan persoalan dari kalpa yang tak terhitung lamanya. Beliau berkata demikian, menjelaskan semua prinsip pada awal bab perumpamaan, bab keyakinan dan pemahaman, dan lainnya. Bukankah pernah diberikan perumpamaan seperti itu? Dengan menggunakan periode waktu yang sangat panjang, material dunia yang sangat halus dan lain-lain, memberikan perumpamaan waktu. Bukankah hal yang sama terjadi pada bab perumpamaan kota gaib, menggunakan berbagai metode? Akan tetapi, masih terdapat banyak orang yang tidak mengerti. Para ahli matematika atau para murid mereka tidak akan mengerti hal ini untuk selamanya. Terhitung periode dari 50 kalpa kecil,
memiliki arti bahwa prinsip sama seperti waktu. Waktu 50 kalpa ini Anda tidak mungkin dapat menghitungnya. Laksana partikel debu. Kita membandingkannya sebagai sebuah dunia. Material yang tergantung di dalam dunia tersebut semua digunakan untuk menggilingnya menjadi tinta. Ketika kita mencelupkan ke tinta sangatlah kecil dan halus, mengoleskannya berlapis-lapis. Pada akhirnya dunia ini yang dijadikan sebagai waktu. Berapa lama waktu tersebut? Yaitu para ahli matematika atau para murid mereka tidak dapat mengetahuinya. Prinsip yang sama. Kita adalah orang awam yang ceroboh, terdapat kegelapan dan kerisauan batin. Anda berkata angka ini tidak dapat diukur dengan angka, dikarenakan dia tidak mampu untuk menghayati prinsip tersebut. Namun Buddha sangat memahami dunia batin, bagaikan telapak tangannya sendiri. Sehingga dikatakan bahwa Buddha menggunakan kekuatan gaib untuk memperpendek waktunya, yakni dunia batin Buddha. Sangat paham bagaikan telapak tangannya sendiri dan ingin disampaikan agar semua orang bisa menerima, menghayati, memahami, sehingga membuat seluruh hadirin merasakannya seakan setengah hari saja. Prinsip kebenaran yang begitu panjang, begitu luas, harus menggunakan metode apa agar dapat membuat semua orang bisa menerimanya dalam waktu yang singkat? Artinya seperti para makhluk merasakan kalau selang waktu ini, agar semua yang mendengar prinsip kebenaran yang begitu panjang dapat memahaminya dengan jelas. Bagi mereka yang tahu dan mengerti, memahami Dharma ini, sehingga mereka bisa merasa sangat pendek, sehingga merasakan kalau selang waktu ini hanyalah setengah hari dalam ukuran batin mereka. Dalam ukuran batin ini, bagaikan dalam waktu setengah hari dapat memahami dengan jelas. Namun sebetulnya adalah 50 kalpa kecil dalam ukuran batin Buddha. Karena dalam ukuran batin Buddha, dalam 50 kalpa kecil sebelumnya, prinsip kebenaran ini terekam jelas dalam batin Buddha. 50 kalpa kecil dalam ukuran batin Buddha. Ingatan masih sangat mendalam. Saya selalu memberitahu kepada semuanya, mendengarkan Dharma juga harus diingat, sama juga prinsipnya. Inilah dikarenakan kemampuan gaib dari Buddha. Karena hal ini sehingga barulah dikatakan sebagai kemampuan gaib dari Buddha yang membuat para makhluk merasa seakan setengah hari. Sebenarnya Buddha menggunakan ukuran batinnya, waktunya, dan ruangnya. Buddha telah melalui waktu yang begitu banyak fenomena di dalam kehidupan manusia. Hukum sebab akibat dan lainnya semua telah diserap di dalam batinnya, sehingga setiap spesies ada masanya masing-masing. Setiap spesies itu ada masanya masing-masing. Di dalam masa dari setiap spesies masing-masing punya unit waktu dan ukuran batinnya, serta ukuran umum yang sangat pendek atau sangat panjang pula. Jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, setiap spesies makhluk hidup tidak memiliki waktu yang sama. Masa kalpa adalah waktu setiap spesies makhluk hidup memiliki dunia kehidupan dan pada masa hidup yang berbeda. Anda masih ingat dulu anjing tapau yang di Kriya Cingse. Dokter hewan mengatakan usianya sudah lebih dari 10 tahun. Berdasarkan masa panjangnya usia anjing, lebih kurang sama tuanya dengan manusia yang berusia 80 tahun. Sepertinya dalam ingatan saya, sepertinya demikian panjang usia kehidupan. Panjang usia kehidupan makhluk ini, yaitu anjing ya, berbeda dengan kita. Bagaimana dengan panjang usia kehidupan kita sebagai manusia? Satu hari di alam surga 4 Maharaja Langit atau Catur Maharaja Kaika Deva sama dengan 50 tahun usia kita. Nah, bagaimana dengan alam surga Trayastrimsa? Sehari di alam surga Trayastrimsa sama dengan 100 tahun usia kita. Panjang usia kehidupan para dewa berbeda dengan usia manusia di dunia.
Jadi dikatakan setiap spesies makhluk hidup memiliki masa masing-masing. Kalpa itu panjang pendek waktunya berbeda. Oleh karena itu dapat dikatakan kita seharusnya sangat percaya. Bahkan waktu yang dibicarakan oleh Buddha bukanlah pembicaraan. Bagaimana waktu bisa sangat panjang ataupun lama. Ya, anjing, kucing sangat dekat dengan kita. Hewan peliharaan ini hidup mereka sama dengan hidup kita. Umur dan waktu juga berbeda-beda. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan masa adalah waktu dan umur. Perlahan-lahan mendekati umur. Oleh karena itu, dalam masa setiap saat spesies, masing-masing punya unit dan ukuran batinnya sendiri. Seharusnya sudah jelas bagi semua orang. Kita sebagai manusia memiliki angkanya sendiri. Makhluk surgawi memiliki angkanya sendiri juga. Setiap makhluk hidup memiliki angkanya psikologis dan fisiologisnya. Oleh karena itu, bukannya pendek dan panjang berbeda. Oleh karena itu, kapasitas manusia diukur dengan masa hidup. Masa hidup. Masa hidup kita ini, kita berada di dunia manusia ini. Bagaimana dunia manusia bisa disebut umur panjang? Hidup adalah usia. Usia adalah waktu. Seperti manusia, tentang kehidupan dalam ukuran batin kita adalah jam, hari, bulan, tahun, dan abad. Sedangkan rentang kehidupan di dalam alam empat maharaja dunia, 50 tahun di alam manusia adalah 1 hari di alam sana. Nah, berkenan dengan rentang kehidupan dari Buddha, kalpa pendeknya mencakup kalpa panjang dan kalpa panjangnya mencakup kalpa pendek. Satu kalpa dapat direntangkan hingga tak terhingga, dan Buddha juga membuatnya terasa seperti tak terhingga. Kalpa dapat diperpendek menjadi setengah hari, dan Buddha membuatnya terasa seperti setengah hari. Inilah perhitungan masa dalam tingkatan Buddha yang tak terbayangkan. Bukan rentang kehidupan dalam ukuran batin dari para makhluk, di mana dibatasi oleh kebijaksanaan dan kapasitas mereka. Waktu diukur dalam satuan detik, menit, dan jam. Gunakan waktu untuk berbicara tentang hari. Ya, dalam satu hari terdapat 24 jam. Jadi disebut satu hari. Lalu bulan, ada 30 hari dalam sebulan. 12 bulan disebut 1 tahun. Inilah panjang usia manusia. Menggunakan panjang usia untuk mengukur. Tapi sebenarnya bagaimana menghitung waktu dengan tepat? Di dunia ini istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan waktu digunakan dengan cara ini untuk membantu semua orang memahami. Ini adalah waktu. Hal ini berkaitan erat dengan cara manusia memanfaatkan waktu. Dimulai dengan detik, menit, dan jam. Kemudian lanjut ke hari, bulan, dan tahun. Lalu berikutnya adalah abad. 100 tahun disebut 1 abad. Dengan begini dapat dikatakan bahwa begitulah cara menghitung waktu. Dengan demikian, sedangkan rentang kehidupan di dalam alam 4 maharaja dunia adalah 50 tahun di alam manusia adalah 1 hari di alam sana. Jika kita menghitung menurut ini, maka di surga Tusita, 1 hari berarti beberapa ribu tahun di dunia kita. Kesimpulannya, ketika menggunakan angka, bila dihitung menggunakan waktu manusia, lalu kita ukur dalam kalpa. Kalpa adalah 1 kalpa. 1 kalpa adalah jangka waktu yang sangat lama. Inilah cara kita mengukur jangka waktu yang lama. Jadi berkenan dengan rentang kehidupan dari Buddha. Ketika menyangkut umur Buddha, kalpa pendeknya mencakup kalpa panjang. Sang Buddha di masa kini, di dunia manusia di bumi. Masa hidup beliau adalah kalpa pendeknya mencakup kalpa panjang dan kalpa panjangnya mencakup kalpa pendek. Artinya mencakup, walaupun di dunia manusia
Masa hidup ini jika dibandingkan dengan masa hidup dewa dan manusia, perbedaannya sangat banyak. Namun menurut pikiran Sang Buddha, beliau mampu di masa hidup manusia yang pendek, mampu berumur panjang dan bijaksana. Jika ingin bercerita tentang kehidupan kebijaksanaan ini, hakikat sejati adalah abadi. Tanpa awal dan akhir, hidup ini lebih panjang. Tidak hanya dimiliki oleh para Buddha, tetapi juga dimiliki oleh kita semua. Kita semua memiliki sifat kebudahan. Oleh karena itu, sifat kebudahan ada di dunia manusia yang bersifat sementara ini, dan hakikat kebudahan bersifat kekal. Kalpa pendeknya mencakup kalpa panjang dan kalpa panjangnya mencakup kalpa pendek. Namun sifat budaya karena tidak tega terhadap makhluk hidup untuk satu tujuan besar ini menampakkan jejak di dunia. Sehingga di dunia sama juga ia melewati masa bayi, masa remaja dan sebagainya sampai dengan usia 80 tahun yaitu masa tua. Namun jiwa kebijaksanaannya, sifat kebudahannya tidak terbatas. Masih sama, tiada kelahiran, tiada kematian, tiada tua, dan tiada lenyap. Inilah intinya kekal seperti ini. Jadi kalpa panjangnya mencakup kalpa pendek, menggunakan jiwa kebijaksanaan dan sifat Buddhanya datang ke dunia. Satu kalpa dapat direntangkan hingga tak terhingga, dan Buddha juga membuatnya terasa seperti tak terhingga. Kalpa dapat diperpendek menjadi setengah hari, dan Buddha membuatnya terasa seperti setengah hari. Begini sama seperti Sang Buddha sekali lagi menggunakan waktu yang tak terukur ini, hanya membiarkan semua orang dalam waktu setengah hari untuk memahaminya di puncak Gunung Nasar. Waktu hari ini adalah waktu Sang Buddha memasuki stupa Mustika dan duduk bersama Buddha Prabhutaratna. Di tengah waktu ini membabarkan Dharma, dan juga para bodhisattva muncul dari bumi. Waktu ini jadi dikatakan Sang Buddha membabarkan Dharma di puncak Gunung Nasar selama 7 tahun. Di hari ini para bodhisattva muncul dari bumi. Artinya adalah Sang Buddha demi makhluk hidup berbicara tentang Dharma yang penting untuk mempraktekkan jalan bodhisattva. Maha welas asih sebagai kediaman, jubah kelembutan dan kesabaran. Segala fenomena adalah kosong sebagai singgasana. Di tempat inilah membabarkan Dharma. 3 aturan dalam penyebaran ajaran sutra juga mengajari kita 4 praktek. 4 jenis pelatihan diri. Semua telah diajarkan kepada kita. Di dalam batin setiap orang, pikiran terbuka dan menjadi paham. Jadi ada yang demikian muncul dari bumi. Di saat ini semua orang muncul memuji Dharma dan memuji Buddha. Waktu ini memakan waktu setengah hari untuk semua orang yang sharing atau berbagi. Inilah yang tak terbayangkan. Inilah adalah kondisi spiritual Buddha. Sehingga semua orang bisa saling melihat, mendengar pujian terhadap Buddha dan melihat semua orang membangkitkan tekad. Perhitungan masa dalam tingkatan Buddha. Ini adalah kondisi spiritual Buddha yang membantu semua orang untuk memahami ajaran dari Buddha. Sehingga setiap orang bisa membuka hati dan memahaminya dengan baik. Berikutnya disebutkan, bukan rentang kehidupan dalam ukuran batin dari para makhluk, di mana dibatasi oleh kebijaksanaan dan kapasitas mereka. Ini adalah ukuran batin dari Buddha yang bisa membuat 50 kalpa seakan-akan terlihat sebagai satu hari. Buddha menggunakan cara ini agar semua orang bisa dengan mudah menerima ajaran. Buddha tidak sama seperti kita, para makhluk yang perhitungan sampai kerincian. Berapa panjang 50 kalpa itu? Bagaimana cara saya menghitung ini dan itu? Orang-orang memiliki pikiran yang perhitungan di sini. Mereka hanya membahas tentang prinsip, hanya diskusi tanpa tindakan yang nyata. Bukan hanya itu. Di tempat itu orang awam hanya mendengar dan berdiskusi tanpa menerapkannya dalam tindakan. Tidak ada kesan batin.
sehingga kita tidak akan tahu, tidak akan mengerti ataupun memahami. Sehingga ukuran batin kita akan terus berada di sana saja. Jadi ukuran batin dari para makhluk masih terbatas. Jadi di mana dibatasi oleh kebijaksanaan dan kapasitas mereka. Sehingga sebagai makhluk awam kita berpikir, kita penuh dengan kebijaksanaan. Saya mengetahui dan memahami banyak hal. Kita membatasi diri sendiri dengan ini. Sehingga kita dibatasi huruf Mandarin. Batasan ini terbingkai. Sehingga bagaimanapun itu, berapa banyak pun kebijaksanaan yang dimiliki oleh makhluk awam dunia, tetap ada batasnya. Demikianlah kita tidak bisa melangkah maju untuk memiliki ukuran batin yang sama dengan Buddha. Saudara sekalian, menekuni ajaran Buddha benar-benar harus menerobos ukuran batin ini. Kita jangan mempunyai, lalu pergunakan bingkai untuk membimbingnya. Kebijaksanaan ini selalu pada dunia ini tidak bisa seperti Buddha. Ukuran batinnya dibuka. Dunia yang tak terbatas ini sangat dipahami dan dikuasainya. Waktu yang panjang, ruang 50 kalpa yang lalu, dia terhadap batin Buddha seperti membuka tangan kita, telapak tangan kita. Lihatlah benda di telapak tangan kita. Angka. Prinsip kebenaran yang serupa. Kita manusia awam mengatakan telah mengetahuinya. Membuat dia memperhitungkan banyak hal, terus menelitinya, terus menerus. Terobosannya hanya dalam batas tahu, dan tahu. Sadar, tidak terapkan, tidak praktek nyata. Ruang yang bagaimanapun dia tidak mencapainya. Waktu yang bagaimanapun adalah singkat, sehingga tidak dapat mempertahankan hati bodhisattva. Untuk bertahan selamanya sangatlah sulit. Sehingga kita tadi mengatakan, bodhisattva itu melatih diri dimulai dari tekad awal, sampai pada mencapai kebudahan. Waktu yang panjang ini, ruang juga tak terbatas. Niat pikiran ini harus tidak terputus. Inilah pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa henti. Inilah hati bodhisattva. Sehingga yang selalu kita katakan hati bodhisattva sepertinya sangat sederhana, hendak dipertahankan sangatlah sulit. Yang sulit dalam pelatihan diri adalah sulit membangkitkan niat ini. Untuk bertahan lama, niat pikiran yang bertahan lama ini sangatlah sulit. Sehingga kita yang telah mendengarkan Dharma, apakah ada kesulitan? Harus diatasi. Harus benar-benar diatasi. Yaitu setiap saat harus bersungguh hati.